Bapak dan Ibu, selamat pagi. Selamat datang di TK Fransiskus Baradatu. Ini adalah program parenting semester yang kedua. Sebelum kita lanjut dalam kegiatan hari ini, mari kita berdiri, kita bernyanyi dulu bersama. Karena program kita adalah pelajar Pancasila, kita nyanyi lagu pelajar Pancasila. Ayo Raga, Naya, ayo Naya sini Naya.
Akan duduk Bapak dan Ibu. Suster Helen selaku Kepala Sekolah TK Fransiskus Baradatu, Suster Herma, Ibu Guru, Bapak NS Adi Brando M. Sagala sebagai pemateri kita hari ini. Selamat pagi Bapak. Bapak dan Ibu keluarga TK Fransiskus Baradatu, selamat datang di TK Fransiskus Baradatu. Hari ini kita adalah parenting kegiatan semester yang kedua ini. Lalu sebelum kita untuk melakukan berdoa bersama, nanti doa sudah disiapkan, nanti kita berdoa bersama. Lalu kita berdiri, kita menyanyikan lagu Fransiskus Magnanimous. Sebelumnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari kita bangkit berdiri. Ini sudah bersyuting. Ya, maaf ya. Semua tangan diletakkan di dada. Fransiskus Magnanimous.
Mari kita buka dengan doa. Pak Arjuna, mohon maaf saya memimpinnya secara katolik doanya. Bapak dan Ibu, kita akan berdoa untuk pembangunan gedung TK Fransiskus Baradatu. Nanti kita akan membangun gedung TK Fransiskus Baradatu di sebelah sana. Jadi hari ini, parenting ini kami menyempatkan kegiatan ini dengan cepat-cepat ya Suster, agar karena agenda di TK Fransiskus banyak, jadi kami harus melaksanakan parenting sebelum pembangunan gedung TK. Mohon doanya agar dalam pembangunan gedung TK nanti dapat berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Allah Bapa kami, mari kita doakan bersama-sama. Allah Bapa kami, pencipta manusia dan alam semesta, kami bersyukur kepadamu bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian dalam karyamu untuk melayani dan membantu sesama kami. Kami mohon bimbinganmu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Arahkanlah pikiran, perkataan, dan perbuatan kami agar dalam Engkau kami memulai dan menyelesaikannya. Dengan perantara Santo Yusuf yang mulia, Engkaulah pelindung para pekerja. Semoga berkat teladan dengan perlindungan Santo Yusuf senantiasa memberkati proses pembangunan TK Fransiskus Baradatu. Berkatilah juga semua yang terlibat dalam proses dan usaha melaksanakan pekerjaan ini. Para suster, romo, donatur, aparat pemerintah, para pekerja dan semua yang turut serta mendukung. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya dan segala yang dapat menghambat pekerjaan. Semoga karena rahmat-Mu semua berjalan lancar. Allah Bapa kami, sumber rahmat dan kekuatan, kami mohon dengan rendah hati, semoga kami mengikuti teladan Santo Yusuf, bersyukur atas karya cinta kasih-Mu terhadap kami dan menikmati hasil buah damai abadi. Segala harapan, cita-cita, dan permohonan ini kami haturkan dengan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Santo Yusuf, doakanlah kami. Santo Fransiskus, doakanlah kami. Berarselma, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Yesus Kristus.
sekarang dan selama-lamanya. Amin. Boleh duduk kembali, Pak. Bapak dan Ibu yang belum ambil snack boleh ambil snack dulu di luar, Ibu. Lalu snack dan minum sudah dibawa ya minumnya ya, karena kami tidak menyiapkan gelas, jadi tumbler nanti kalau habis boleh diisi. Lalu silakan untuk diminum dan dinikmati snack seadanya. Acara kedua kita langsung parenting karena waktunya jam 08.30 kita rencana. Ini adalah program yang kedua ya Pak dalam parenting di TK Fransiskus Baradatu. Kami banyak terima kasih telah menyempatkan waktu yang sesibuk mungkin, dan kami minta waktunya untuk parenting di TK Fransiskus Baradatu. Jadi mohon maaf mungkin dalam kesibukan Bapak menyisihkan waktu untuk membuat materi untuk kami yang di sini. Lalu waktu dan sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak untuk memulai parenting hari ini. Monggo Pak. Baik, terima kasih. Selamat pagi Suster, Ibu Guru, Bapak Ibu sekalian. Ya, syukur pada Tuhan ya, kita dikasih kesempatan pada hari ini untuk sama-sama sebilangnya sharing ya, sharing. Karena kita orang tua nggak ada tamatnya untuk belajar. Gitu. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Adi Brando M. Sagala. Saya asalnya dari Bukit Muni, Lampung Utara. Mungkin udah banyak juga yang kenal ya. Kemudian anak saya dua, kedua-duanya alumni dari TK Fransiskus Baradatu. Jadi tadi juga sudah ngantar anak dulu di SD Bakti. Yang pertama kelas 4 SD namanya Daniel, yang kedua Darius kelas 2 SD. Saya sehari-hari bekerja di Puskesmas Bukit Muni, Lampung Utara. Jadi kemarin sih agak kaget juga di WA Bu Yuli karena masih dalam perjalanan, masih capek. Parenting saya pikir kan parenting itu luas banget. Jadi sempat nolak saya karena saya merasa nggak kompeten Bapak Ibu sekalian. Tapi begitu udah dijelasin, begitu udah agak nyambung, oh itu maksudnya sudah. Oke, kalau gitu ya udah nggak apa-apa. Mudah-mudahan saya bisa memberikan apa yang bisa. Jadi saya sekarang masih dalam tahapan studi Bapak Ibu. Jadi ya itu ya, nanti saya akan coba berikan apa sih yang terbaru dari studi saya. Tema yang diberikan itu membiasakan makan sehat. Jadi pagi ini kita akan diskusi ya, kita akan ngobrol mengenai 3 topik. Yang pertama makanan sehat, kemudian yang kedua kita mengenal karakter anak kita. Jadi ini sasarannya pada orang tua yang memiliki anak usia prasekolah. Prasekolah itu usia 3 sampai 6 tahun. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita mengenal perilaku makan sehat. Jadi kita mulai yang pertama. Topik yang pertama makan sehat. Apa sih makanan sehat? Boleh kita sharing Bapak Ibu. Saya yakin pada makanan sehat. Silakan. Makanan sehat pasti udah sering kenal tuh, sering dengar. Makanan yang memiliki nutrisi yang baik. Ya Bu, terus apa lagi? Makanan yang mahal kan, Bapak Ibu? Mana lagi? Makanan yang Betul. Ada
lagi yang kita sharing? Ada lagi? Makanan sehat, mengandung zat gizi, kemudian kebutuhan tubuh. Ya. Bagaimana kalau junk food? Pasti sering dengar nih junk food. Campur terlalu tinggi kalori. Tuh, ya. Ada lagi? Kalau junk food bisa dilihat di situ. Minuman soda ya, terus keripik, terus permen, terus yang banyak gula, banyak lemak ya. Junk food itu makanan junk food. Ini anak kita kalau dikasih gambar ini pasti pengen, anak saya juga gitu. Kalau lagi main ke rumah opungnya di Karang, pasti minta. Sama bu, sama pengalaman sama pak. Junk food, iya junk food. Ada junk food, ada fast food. Oke, makanan sampah. Oke, kita lihat. Junk food, betul tadi kata ibu, makanannya tinggi lemak. Tinggi lemak itu bukan berarti dia banyak kandungan gajinya aja, tapi cara pengolahannya banyak digoreng. Kemudian tinggi gula, nanti akan diolah tubuh menjadi banyak karbohidrat, kemudian nanti akan menumpuk di dalam badan menjadi lemak. Kemudian tinggi garam. Tinggi garam ini biasanya industri pengolahan makanan tujuannya untuk membuat rasa taste yang menarik buat anak-anak, juga untuk sebagai pengawet. Tapi akibatnya akan merusak kesehatan. Contohnya saya nggak sebut merek yang kentang goreng, kemudian yang digoreng racikan, kemudian minuman soda gitu. Ya. Nanti kita belajar dikit lagi ke dalam ya. Itu tadi menimbulkan resiko masalah kesehatan. Yang pertama kita lihat di gambar yang dari atas ya. Anaknya ramping, gemuk, maksudnya anaknya obes, lihat aja. Ini agak-agak mirip dengan anak saya juga sebenarnya. Pegang HP sambil ngemil. Nah, saya jujur ya, mirip dengan anak saya. Ini juga tantangan buat saya ya. Kita lihat resikonya masalah kesehatan obesitas. Kemudian yang kedua diabetes, kencing manis. Yang ketiga yang di bawah serangan jantung. Yang keempat itu maksudnya darah tinggi. Yang kelima infeksi saluran pencernaan, dan masih banyak lagi. Kami sebutnya sebagai penyakit tidak menular, PTM. Artinya jika orang itu menderita penyakit tidak menular, dia tidak akan menularkan kepada orang lain. Bedanya dengan COVID misalnya, influenza itu penyakit menular, jadi kalau ada sakit dia bisa menularkan ke manusia lain gitu. Kalau ini tidak. Nah ini jadi masalah besar buat Indonesia. Angka PTM itu semakin meningkat Bapak Ibu dalam data-data yang terbaru gitu. Jadi banyak strategi kesehatan yang dijalani dulu sepertinya gagal gitu ya. Kenapa kok PTM naik? Padahal puskes banyak, informasi banyak, di posyandu juga ada gitu. Kenapa? Ini mulai dari mana?
Nah, Indonesia sekarang mulai ambil strateginya dengan meningkatkan pencegahan, terus meningkatkan gaya hidup sehat. Dimulainya dari mana? Dimulai dari sedini mungkin untuk KTM. Anak kita mungkin nggak akan menderita ini, kecuali mungkin yang obes. Anak kita mungkin nggak akan menderita diabetes, tapi nantinya gitu. Sekarang aja angka kejadian diabetes itu umur 35-an, 40-an tuh mulai banyak yang kena diabetes. Bayangin, saya punya saya di rumah kawan Bapak Ibu ya, bukan diabetes banyak kan. Jadi ada orang yang datang ke rumah saya itu umur 40 tahun sudah terkena diabetes. Karena apa? Karena pola makannya tidak dijaga. Jadi pasien ini tidak pernah ketemu nasi dan sayur. Yang dimakan hanya mie ayam, bakso, kemudian teh botol, kemudian minuman soda. Dan itu ada keluhan-keluhan datang ke rumah, cek gula darah tinggi, dibilang diabetes, udah teman saya. Karena resiko diabetes panjang, banyak sekali resiko diabetes. Kemudian serangan jantung, nah kita nggak akan kena serangan jantung dari kecil. Tapi penyakit itu sudah mulai berjalan tuh mulai dari usia dini. Udah mulai nabung gitu ya. Udah mulai nabung penyakit. Nanti panennya kapan? Panennya di usia sekarang ini 40 tahunan kalau bagi saya. Ibu juga itu 40 tahunan tuh grafiknya itu udah mulai turun tuh. Nah, udah mulai perkembangan udah mulai jalan tuh, belum terjadi. Begitu juga dengan darah tinggi. Karena kita juga belum menderita itu semuanya. Nah, mungkin yang akan sering saluran pencernaan, infeksi atau peradangan. Di kota besar sudah mulai banyak anak-anak yang menderita infeksi saluran pencernaan. Saya juga punya pengalaman, ada anak gadis ya, dia sekitar umur 20 tahun, sehari-hari hanya makan Indomie 3-5 bungkus dan minum teh botol. Usia 20 tahunan dia terkena infeksi saluran pencernaan di usus besarnya, sehingga lama-kelamaan itu menjadi kanker usus. Dia berobat ke rumah sakit, pengobatannya adalah pengobatan kanker dalam obat segala macam. Kemudian usus yang sudah terkena kanker itu harus dipotong, sehingga pembuangan air besarnya harus lewat. Sudah pernah ketemu Bapak Ibu? Pembuangan air besarnya lewat perut. Jadi anusnya sudah nggak fungsi, jadi pembuangan air besarnya dari perutnya dibolong dan itu dikasih tanpa. Mungkin kalau nanti pulang dari rumah buka YouTube tuh cari stoma, bakal banyak sekali. Nah, dimulai dari usia dini untuk mencegahnya. Jadi gimana? Karena penyakit tidak menular ini terutama disebabkan oleh gaya hidup, bukan disebabkan oleh bakteri, virus, jamur dan lain-lain, bukan, karena gaya hidup. Mungkin kalau kita ingat dulu masa kecil kita dibandingkan dengan masa kecil anak kita sekarang, rasa kontras sekali perbedaannya, beda banget. Saya dulu TK SD itu makan sayur itu biasa, tapi kalau sekarang mau perang dunia usia Ukraina tidak tuh di rumah masing-masing, sulitnya minta ampun ini sulitnya minta ampun ya. Nanti juga berhubungan dengan karakter anak, nanti kita akan ngobrol nanti di poin yang berikutnya. Kemudian slide berikutnya, saya coba tampilkan video sebentar. Mudah-mudahan dapat sinyal. Ini videonya saya ambil dari India, tapi nggak usah didengerin bahasanya, anggap aja gambarnya, saya juga nggak ngerti bahasanya apa.
menyebabkan kanker. Di India lebih dari 1 juta orang ada kena kanker baru. Muntah diperiksa di dokter dan ada menerima pemeriksaan yang benar. Ini endoskopi namanya, masukin kamera ke dalam saluran cerna. Itu udah didiagnosa kanker. Itu kebotakan biasanya akibat dari efek samping pengobatan kanker. Sudah masuk ruang ICU dengan bantuan nafas, kemudian monitor, akhirnya anaknya ngedrop. Sedang belajar mengenai makanan sehat seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa perhati di sini. Saya lihat dulu. Salah satu penyebab kita sering jajan. Coba dia terpapar sama informasi jajanan itu banyak sekali. Oke lah sekarang misalnya mengurangi TV ya, menunjuk tapi kan fiturnya orang marketing itu begitu dia buka konten anak-anak, ya semua jualan anak-anak itu akan masuk di situ. Gitu. Jadi sehari bisa ratusan iklan yang dia dapat. Ibaratnya itu orang dihipnotis itu. Makan ini enak, makan itu enak, makan ini enak, makan itu enak. Ya, senyum dia. Itu juga. Ini orang tua sudah mulai belajar di parenting yang dulu kita belajar dulu harus membaca komposisi. Apakah dialami juga oleh anak kita? Kalau saya jujur ya saya alami. Ya, itu anak-anak semua itu nggak angkat dan kepalanya botak semuanya. Jadilah pada diri sendiri, kepada kita orang tua untuk anak kita untuk makan junk food. Jadi stop ketergantungan pada junk food. Nah sekarang kita bahas makanan sehat. Maaf ya suster, saya akan cuplik sedikit ayat Alkitab. Nanti suster kalau menjelaskan lebih rinci lagi. Saya cuma memotretnya dari konteks makanan sehat ya Bapak Ibu ya. Jadi saya terpaksa buka Alkitab suster. Ini ya. Kebaca nggak ya? Ini makanan sehat. Saya ambil dari Kejadian 1 ayat 29.
Allah memberikan segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan pohon-pohon yang buahnya berbiji untuk menjadi makanan kita. Ini di penciptaan ya. Jadi sebenarnya saya garis bawahi segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan pohon-pohon yang buahnya berbiji. Ayo coba kita renungkan dulu. Bukan makan pohonnya, makan buahnya. Kemudian kitab Daniel 1 Daniel dan 3 pemuda lainnya, dia hanya makan sayur dan minum air selama 10 hari. Kemudian nanti akan dibandingkan dengan pemuda yang makan makanan raja gitu. Setelah 10 hari dibandingkan, rupanya perawakan mereka lebih baik dibandingkan dengan yang makanan raja. Kalau sendiri makanan raja gimana ya? Kemudian yang terakhir kisah para rasul 10:9-16 ini sebenarnya tentang makanan haram dan halal sudah ya. Nah, tapi saya coba cupeknya berbagai jenis binatang berkaki 4, menjala dan burung dan titik-titik itu yang boleh dimakan. Jadi coba kita refleksi diri sendiri, kira-kira bukan merek KFC, McD itu disebutkan nggak di sini? Sosis, es krim, permen, nugget, apakah disebutkan Bapak Ibu? Ayo ngaku dosa, saya udah ngaku dosa berapa kali udah tadi? Ayo ngaku dosa. Ini, saya udah ngaku dosa udah. Sosis segala macam, gitu ya. Jadi sebenarnya dari aku kan sudah disebutkan, mungkin Bapak juga tidak bisa mendalami juga ya Pak, gitu ya, karena dasarnya kan dari sini gitu. Oke, kita lanjut makanan sehat tadi yang kita bahas tadi ya. Yang pertama itu saya poinnya mengandung gizi yang dibutuhkan, gitu ya. Kemudian yang kedua poinnya adalah gizinya seimbang, gitu. Jadi kalau dia bergizi tapi nggak seimbang, nanti juga akan berakibat kebanyakan, gitu ya. Kalau segala macam yang kebanyakan juga nggak akan baik. Kemudian sesuai kebutuhan, pastilah dari bayi makan ini, anak-anak makan ini, yang dewasa juga makan ini kan berbeda, ya. Dan kita studi 1 mengandung gizi yang dibutuhkan. Kita kenal gizi itu jenisnya karbohidrat, protein, lemak, mineral dan vitamin. Karbohidrat sumbernya dari umbi-umbian, nasi, jagung, kentang dan lain-lain. Ini roti, ya dia karbohidrat. Itu sebagai olahannya ya. Protein, kita kenalnya protein nabati, protein hewani. Contohnya protein nabati, tahu, tempe, kacang-kacangan, misalnya kacang hijau, segala macam ya, kacang kedelai. Nah, protein hewani, tahu, tempe, ikan, tempe masuk kan ya dagingnya. Kemudian lemak ini bisa dapat dari lemak daging atau lemak ikan. Oh, di sini lemak juga mengandung gizi yang dibutuhkan ya. Kenapa? Ini lemaknya lemak baik, bukan lemak jahat. Lemak contohnya dari hasil penggorengan yang panas sekali dan menggorengnya sampai tenggelam, jadi panas banget dan tenggelam. Kemudian minyak yang dipakai berulang-ulang. Mineral ini banyak macamnya, ada zinc segala macam gitu. Kemudian lain ini vitamin A, B, C, D, didapatkan dari yang ini dari buah, sayur, gitu ya. Lalu kita diberikan informasi menunya itu 4 sehat 5 sempurna. Pokok, pauk, buah-buahan, sayur mat 1, 2, 3, 4. Disempurnakan dengan susu. Informasi yang baru ini sudah tidak sesuai lagi. Susu yang menyempurnakannya.
Jadi di sini banyak kebingungan dulu. Wajib katanya itu. Kalau nggak ada susu berarti nggak sempurna, sehat doang. Kalau udah sehat nggak disempurnakan lagi, ini udah sih. Yang terbaru itu disebut sebagai gizi seimbang. Kalau yang mau asalnya sih ini sebenarnya piramida, tapi diadaptasi dimodifikasinya dari tumpeng. Kita lihat ya, nanti di sini kalau nggak baca saya bacakan di sini. Nah ini karbohidrat. Ini sayuran, di sini buah-buahan. Ini dan di atas ini dia hanya butuh sedikit, batasi gula, garam, dan minyak. Itu bisa lihat ya, gizi seimbang itu berarti gula, garam, dan minyaknya sedikit, lemak, gula, garam sedikit. Dan juga harus diberikan tambahan minum air putih 18 untuk dewasa sebenarnya. Kemudian juga dianjurkan untuk beraktivitas. Kemudian juga pola hidup bersih sehat yang cuci tangan gitu. Kemudian ini kan agak repot ya, kita gimana sih ngaturnya, penerapannya gimana? Terlalu sulit digunakan. Simpelnya disebut dengan isi piringku. Jadi ibu bayangkan saja di piringnya kita bagi dua. Kemudian kita lihat dari sebelah sisi piring setengah nih, ini dibagi 3, yang setengah dua, tiga. Jadi ini yang sepertiga bagian ini isinya lauk pauk. Yang 2/3 di sini ini makanan pokok. Juga dengan yang sebelah kanan, yang 2/3 ini isinya sayuran, yang seperti ini isinya buah-buahan. Kebayang? Jadi makanan pokok nasi semua segini. Nasinya sayurannya nggak segini, sayurannya di sini nih, ini nih. Kalau anak saya sayurannya di sini, di tepi piring, nggak tahu dia sepertiga, kayaknya nggak. Kadang-kadang di meja sayurannya. Aduh. Jadi mudahnya gini, lihat aja dibagi 2, yang banyak itu makanan pokok dan sayuran, yang ininya buah-buahan. Jadi udah mulai kita rubah ya, Bapak Ibu sekalian. Bukan 4 sehat dan 5 sempurna lagi, tapi gizi seimbang. Gizi piringku. Ini yang terus digalakkan oleh sekarang kita ngobrol-ngobrol sharing mengenai karakter anak usia prasekolah. Biar kita ingat lagi waktu kita. Saya ngambil gambarnya sih yang biasanya nggak dapet gambar-gambar yang kita lihat dari pertumbuhan dan perkembangannya. Pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik ini banyak ya, dia makin besar. Kemudian ada pertumbuhan gigi, gitu ya, pertumbuhan otot, gitu. Kemampuan motorik ini pergerakan, bisa dibedakan motorik kasar, motorik halus. Motorik kasar dia bisa lompat-lompat, lari-lari, gitu ya, main sepeda. Kemudian motorik halus dia udah bisa menulis, kemudian main-mainan yang kecil-kecil, gitu, main susul, segala macam. Dan ini yang khasnya itu pandai meniru. Apa maksudnya pandai meniru? Kami sebutnya ini anak usia prasekolah itu peniru yang dulu. Ibu-ibu yang punya anak perempuan, ingat kalau usia segitu dia suka pakai make up. Ya. Dia suka meniru begitu, atau mungkin yang kita sadari atau nggak sadari, anak kita itu cara ngomongnya, berperilakunya meniru salah satu di antara orang tuanya, itulah dia meniru itu.
apa yang dilihat itu akan itu, apa yang dilihat itu akan itu. Jadi kami sebutnya di sini pandai meniru, karena kita orang tua hati-hati di tahapan ini. Nah, yang berikutnya dia belajar bahasanya lebih banyak. Ingat, ini masih belajar gitu. Jadi kalau kita kasih penjelasan banyak-banyak, ini dia nggak akan ngerti. Ya, kami juga belajar ya di rumah. Jadi kalau ngasih penjelasan ke anak itu, mumpung istri saya nggak ada, istri saya omongin ya. Jadi biasanya ibu itu mau bahas satu topik aja yang harusnya bisa dia ngomong satu kalimat aja, dia bisa 10 kan, 10 kalimat dan cepat lagi. Ngomongnya panjang, terus anaknya apa nggak ngerti. Jadi ingat poinnya di sini dia masih belajar bahasa, dia bisa ngomong, bisa interaksi tapi daya pikirnya belum sanggup untuk menganalisa. Oh itu alasannya, dia belum bisa sampai segitunya. Ini dia masih belajar. Kemudian yang ada juga dari kebiasaan makan. Nah, dia akan makan yang sesuai dengan kesukaannya. Yang juga jadi masalah buat kita. Ciri-cirinya ya, dia akan makan kesukaannya. Dia mau makan kalau nggak ada mie goreng, mau makan kalau nggak ada kerupuk, mau makan kalau nggak ada ayam goreng. Aduh. Kemudian dia meniru pola makan sebaya. Misalnya juga aktivitas apa di luar rumah, interaksi gitu, temannya jajan apa dia pengen makan itu, saya juga pengen makan itu, mau jajan. Nah bisa jadi penekanan dan memang sudah dijalankan kita kali ini itu sebetulnya gitu ya. Kita adaptasi, kita lihat karakter anak ini menurut pola makan sebaya. Jadi kalau teman-teman makan sayur, mau nggak mau dia akan terpapar oleh teman-temannya. Dari dia pandai meniru, kemudian meniru pola makan sebaya. Nah ini titik kita masuk nih, gitu. Kita kan nggak melihat yang jelek-jeleknya, tapi kita masuknya dari mana gitu ya. Kemudian juga ini ada masalah-masalah makan, itu kesulitan makan. Yang pertama dari gigi. Nah kita sadari lah ya, itu di usia segini memang masa pertumbuhan gigi. Jadi ada gigi potong, gigi yang tanggal gitu. Jadi juga ada pergantian gigi susu menjadi lebih ketat gitu. Jadi itu juga mengganggu makan anak. Kemudian kebersihan mulut, yang giginya ya luar biasa ya, mesti taruh dulu ini lagi. Kemudian gangguan kesehatan lainnya. Jadi bukan makanan itu bukan urusannya cuma ada makanan dimakan, bukan, tapi dari ada makanan yang baik, pengolahan yang baik, kemudian dimakan, dicerna di mulut, kemudian masuk saluran pencernaan, di sini akan diolah, diserap nutrisinya, kemudian sisanya dibuang. Kalau semuanya baik, mulai dari penyiapan, pemilihan gizi, bentuk makanan yang bisa ditelan, tapi penyerapannya tidak baik, dia percuma, nggak ada nutrisi yang bisa diserap di dalam tubuhnya. Contohnya apa? Karena udah ada infeksi saluran pencernaan situ. Contohnya juga apa? Anaknya cacingan, itu yang saya tahu. Kan di puskesmas juga rutin diberikan obat cacing. Tujuannya untuk itu. Kita udah kenal sedikit perilaku karakteristik anak usia prasekolah. Sekarang kita lihat perilaku makan sehat. Perilaku makan sehat. Ada beberapa cara ya. Yang pertama memberikan contoh. Ini sasarannya pada orang tua. Karena apa? Orang tua yang jadi role model. Orang tua yang jadi peran. Anak-anak akan meniru pada lingkungan. Lingkungan anak-anak yang terbanyak adalah di rumah. Di rumah yang punya peran yang akan ditiru itu adalah orang tua. Jadi kita harus memberikan contoh yang baik buat anak-anak. Dan ini dimulai dari kesempatan yang baik ini kita sharing tentang bagaimana membiasakan makan sehat. Kemudian yang berikutnya makan bersama anak-anak. Ini mudah atau tidak yaitu kembali kepada
kita masing-masing ya Bu, Bapak Ibu, yang mungkin ada yang sibuk bekerja sehingga dia tidak bisa makan 3 kali itu terus itu tidak apa-apa, tapi disempatkan ada waktu makan bersama, baik untuk kebutuhan gizi tapi juga untuk pemenuhan kebutuhan emosi dia, psikologi dia, kemudian spiritual. Banyak anak yang merasa nyaman di meja makan bersama dengan orang tuanya gitu. Jadi titik masuknya. Nah ini nyambung ke sini, suasananya menyenangkan. Ibu, Bapak mungkin ingat atau udah pernah nonton video kafe yang terkenal itu, yang kafenya restorannya marah-marah tuh. Kita mau makan, kita mau bayar kok dimarah-marah. Kalian sendiri kira-kira mau nggak kan ya? Mau dibayarin Bu Yuli dan suster. Kalau saya nggak mau suster, beneran. Saya nggak mau makan dimarah-marahin. Mungkin yang mau makan dia mau buat konten. Kalau saya nggak mau itu. Bayangin doa anak kita dikasih makanan kesukaan tapi diomelin, kita mau makan dan ngambek dia. Jangan lupa di sini egonya tinggi banget nih. Egonya tinggi banget ya. Dan kadang-kadang suka mulai timbul tuh apa berontaknya itu udah mulai timbul di situ. Nah, dia ego, dia maunya sendiri. Ini bahwa suasana menyenangkan. Sering ngobrol sama istri. Saya mendingan makan tahu tempe telur tapi makannya itu suasananya menyenangkan. Misalnya di sawah gitu ya, di pinggir pantai gitu, makan ikan asin. Sambal sudah enak ya Bu. Tapi kalau dibawain makanan mahal terus dilempar gitu, agak kasar ya, dilempar gitu kira-kira kemakan nggak sih? Enggak kan, sebel banget gitu ya. Jadi itulah analoginya gitu ya Bu ya. Jadi ciptakan suasana menyenangkan. Terserah ini ibu sendiri yang akan kenal gimana suasana hati anak-anaknya. Apakah dia akan di mood booster dulu, apa dinaikin dulu pengalaman apa namanya emosinya dulu, menyenangkan sebelum makan atau saat makan. Nanti ibu sendiri yang tahu tuh, yang kenal karakter anaknya. Anak saya kadang ya nggak apa-apa, saya sesekali ajak dia makan di depan TV, apa ketahui kita ada meja makan tapi kita makan di bawah, nggak apa-apa gitu aja. Atau kita matikan TV, kita ngobrol bareng-bareng, kumpul bareng-bareng, nggak apa. Nanti kita yang akan nemu ini anak ini bakal menyenangkannya di mana. Kita bikin variasi. Kemudian jangan lupa berikan pujian. Nah pujian ini penting banget. Tujuannya apa? Untuk menguatkan perilaku, sikap yang positif. Jadi kalau udah bagus kita kasih pujian, dia akan tambah kuat perilakunya. Kemudian juga kan makanan itu bentuknya beragam. Nah ini kalau ini sih ibunya yang ahli ya. Jadi misalnya mau masak telur ya nggak telur Nagasaki saja. Misalnya mungkin bisa di atau di apa ya Bu? Atau di tipis-tipis atau dibalut sama apa? Tempe dan sosis, tempe gitu dibalut lagi gitu boleh, nggak apa-apa. Kemudian yang berikutnya keterlibatan anak. Keterlibatan ini mulai dari penyiapan makan, kemudian olahannya, kemudian dengan makan bersama. Kalau kembali lagi ke tadi, bedanya junk food dengan fast food itu apa? Kalau junk food tadi jelas, junk food itu makanan sampah. Jadi dia tinggi lemak, tinggi gula dan tinggi garam. Tapi nutrisi yang dibutuhkan hanya sedikit. Tujuannya apa dia bikin itu? Supaya lebih terasa nikmat. Jadi makan enak tapi di perutnya nggak enak. Nah, kalau fast food itu bagus atau tidak itu tergantung dari kandungannya. Kalau fast food kan penyajiannya dia cepat. Jadi itu bisa dibedakan dari ada yang nutrisinya bagus, ada juga yang enggak. Yang disajikan cepat tapi nutrisinya bagus ya kira apa gitu. Kalau kita kan malah makanan itu lama bisa 1 jam 2 jam gitu. Nah kalau yang
cepat banget apa kira-kira, tapi dia bergizi. Goreng tempe cepet. Iya, bukan berarti saya tekankan sih, bukan berarti yang digoreng, yang sosis itu matang, bukan. Karena kita punya daya toleransi lah, toleransi terhadap apapun yang kira-kira tidak baik. Kalau sesekali tidak apa-apa, bukan berarti pantang itu nggak ada masalah. Apalagi betul? Itu kan cepet banget ya. Sehat, nah cepat, tapi sehat itu. Nah itu dia, betul. Ya, betul. Ini poinnya tadi yang di atas ya Pak, yang bersihkan. Cuci tadi. Iya, fast food yang nggak bagus, dia tapi nggak bagus. Mie instan. Apa lagi nih? Mie instan, kentang goreng, bibit goreng. Boleh nggak? Boleh, tapi jangan banyak. Jadi ini intervensi yang bisa kita lakukan buat anak-anak kita untuk menjadi kebiasaan. Ini bukan waktu yang sebentar. Secara penelitian ini minimal 6 bulan. Banyak 6 bulan, 1 semester baru jadi kebiasaan. Dan sampai 6 bulan dan bubar lagi. Kalau yang kita lakukan sekarang ini peningkatan pengetahuan dulu. Buat siapa? Buat kita orang tua. Peningkatan pengetahuan mah gampang, cepat naik. Kita tahu inflasi, tahu terima. Untuk perilaku belum bisa. Pengetahuan untuk sikap, oh iya ya, tapi itu manfaatnya dulu. Kita cepat, kita akan berubah. Kalau misalnya tadi saya berikan coret-coretan soal gitu ya, sebelum materi dan sudah mati, saya kan semuanya dari 9. Tapi kalau perilaku belum, apalagi yang menjadi kebiasaan, ini butuh 6 bulan. Banyak program-program pemerintah itu yang hanya berjalan di awal gitu. Di awal berhasil ya, 1 bulan program ini banyak yang di sekolah, 1 bulan berhasil, 1 bulan berhasil, 2 bulan berhasil, stop karena habis dana dan lain-lain. Dievaluasi di bulan ketiga tidak mulai turun buat capaiannya. Di 5 bulan turun lagi, 6 bulan juga. Karena yang dia hanya kasih penjelasan gini, ngomong kita gitu ya, ya peningkatan pengetahuan iya meningkat, tapi pulang dari sini kan bisa bubar lagi kalau nggak diterapkan. Jadi di sini saya nggak memberikan informasi itu jadi kita menjadi ahli gizi, karena saya bukan ahli gizi. Tapi gimana caranya supaya konsep itu bisa diterapkan? Gimana caranya? Yang bisa saya sampaikan di sini sebagian kecil, kalau nggak banyak sih bisa banyak. Ini kan yang lingkup rumah saja. Kalau lingkup yang di atasnya, itu juga peran dari sekolah, itu tadi sama teman sebaya dan lain-lain gitu ya. Kemudian di atasnya lagi juga keterlibatan dari Mas, Posyandu, kemudian dari juga di luar kita lah. Jadi saya hanya sajikan ini saja, tapi mudah-mudahan ini bisa berguna. Demikian Bapak materinya, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya buka untuk kita saling berdiskusi, saling memberi masukan kepada kita semua, ya. Terima kasih. Demikian Ustaz.
Terima kasih Bapak. Ini adalah sesuai dengan kita hari ini, undangan kita hari ini adalah temanya pilar 1 cinta kasih penuh kerahiman, itu adalah karakter pilar hari Senin. Lalu untuk karakter itu karakter yang kelima sederhana, biasakan diri mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Ini sering terjadi di TK Pak. Jadi anak-anak ini setiap hari Rabu makan bersama, menu sayur masih ada. Lalu suster dan suster belanja ke pasar membeli ikan atau daging ayam. Anak ini kata suster, Bu, anaknya sakit apa? Kenapa suster? Kok lauknya masih banyak? Iya ya suster. Lalu menu berikutnya tempe goreng, semuanya habis. Subuh hari ini kok menunya habis. Lalu dicoba lagi, minggu berikutnya lagi dibelikan ayam, ayamnya dikecap. Bu, kok nggak habis ya ayam? Oh, berarti anak-anak ini di rumah sering makan ayam sama ikan suster. Kalau tempe dan tahu ini mungkin jarang sekali. Jadi kami setiap hari Rabu lauknya hari Selasa tanya, besok mau makan apa? Kemarin anak-anak minta saya daun katu, kami berdua ke pasar cari daun katu itu ada nggak? Pas kebetulan di pasar ada daun katu. Lalu kami tanya, lauknya apa? Tempe goreng yang digaris-garis. Saya bilang sama suster, Mas suster, lauknya tempe goreng yang digaris-garis. Nah, pesan seperti itu. Jadi di TK ini ya ada sayurnya, lalu ada lauknya, tahu. Kalau tahu masih kurang Pak anak-anak, tapi tempe yang sering terjadi anak-anak banyak yang rebutan. Kalau akhir itu tinggal berapa biji, anak-anak rebutan. Lalu saya lihat juga orang tua sudah kreatif untuk memberikan bekal anak-anak berupa sayur, lauk. Lalu untuk makanan-makanan yang kecil itu sudah tidak ada yang ada di TK ini. Jadi anak-anak menunya sudah makanan yang gizi seimbang. Lalu ini adalah sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Mumpung ini ada Bapak, jadi saya persilakan Bapak atau Ibu untuk sesi tanya jawab. Monggo saya persilakan. Tanyanya jangan susah-susah ya. Pasti bisa menjawab kok pasti. Dari Bapak dulu, monggo Pak. Sambil snack ya. Ya, telur goreng gimana? Yo, boleh saya berdiri ya. Kita saling berbagi informasi aja Bapak Ibu ya. Karena saya bukan ahli gizi juga. Kalau saya basicnya adalah perawat dan sekarang lagi studi perawatan komunitas. Perawatan komunitas itu kita tujuannya bagaimana mencegah penyakit, kemudian meningkatkan kesehatan. Jadi sasarannya bisa kepada lansia, ibu hamil, dan juga bisa kepada anak sekolah. Gitu. Jadi di sini sebenarnya yang pas mengisi isunya ya perawat komunitas itu. Kalau untuk belajar gizi lebih dalam, kita cari gambaran singkat aja lah gitu. Karena itu kita kan anak kita sehat ya, bukan yang butuh intervensi gizi klinik gitu, misalnya butuh dokter gizi untuk ngecek ini enggak. Jadi gimana telur goreng? Telur goreng berarti telur yang digoreng. Kita lihat lagi dari si tumpeng. Ada telur? Ada. Goreng berarti butuh minyak. Adakah minyak di sini? Ada minyak di atas. Semua yang di sini boleh. Jadi telur goreng itu boleh. Tapi yang nggak boleh, yang hati-hati. Jumlah minyaknya Pak, jumlah gorengannya Pak, dia hanya seujung tumpeng aja, dikit aja. Coba bayangin kita yang dulu lah, misalnya dalam perjalanan lah, kita lagi malas masak lah gitu,
Ini kalau tiap hari dia makan nasi goreng, sosis, yang minyaknya lebar tuh, puncaknya itu lebar, dan nasinya lebar banget. Tapi di sininya kosong kan, sayurnya tak ada, buahnya nggak ada. Sayurnya ada sedikit banget, sekol. Nah, jadi yang perlu kita sama belajar di sini adalah sama komposisi sebenarnya. Telur goreng boleh, tempe goreng boleh, kentang goreng boleh, tapi kita lihat berdasarkan tumpangnya, berdasarkan juga isi piringku. Sekarang kalau kita dulu kan nasinya bisa segini ya, mungkin bisa 3/4, lauknya setengahnya, sayurannya sedikit banget. Yang terbaru sayurannya banyak Pak, jadi sayurannya dengan makanan pokoknya sama jumlahnya. Yang lauk-lauknya sepertiga dari makanan pokok, dua juga sepertiga dari sayuran. Kalau mau anaknya mau makan nasi pakai telur goreng aja, ya boleh. Catatan nanti dia ditambahkan seratnya, buahnya. Boleh juga sih kita bervariasi ya Pak. Tadi yang saya jelaskan di bawah, kita mulai bervariasi. Saya kira bentuk yang beragam. Nah, saya awal-awal nggak mau dia makan nasi sama lauk, mau nasi aja. Itu sebelum sekolah tuh. Habis itu nanti baru dia makan dagingnya, makan ikannya. Setelah itu nanti dia mau dia makan sayur pakai mangkok. Kenapa? Karena saya memolakan gitu di rumah saya. Saya bisa begitu karena saya lihat orang tua saya begitu, bapak saya begitu. Jadi contoh role model. Saya nyontoh bapak saya dulu. Bapak saya makannya makan nasi sama lauk. Dan saya makan habis ambil mangkok kayak bening itu, dimakan lagi gitu. Biasanya nyuruh. Jadi kebiasaan dari sekarang. Saya kan udah umur 40-an. Pembentukan perilaku tadi kebiasaan berapa? 6 bulan. Ya berarti saya sudah terbentuk perilaku saya. Nah, kebiasaan itu saya turunkan kepada anak saya. Berhasil, syukurlah berhasil. Jadi kebiasaan. Tapi setelah saya kesibukan istri sibuk, nah itu nggak dijaga, udah tuh mulai bolong-bolongan. Jadi bukan berarti jadi kebiasaan terus dia akan terus sampai dewasa. Karena ingat, karakter anak dia akan dipengaruhi oleh lingkungan. Dipengaruhi oleh lingkungan. Dulu mak ngomong dulu waktu di TK saya nggak mau belajar di luar. Karena aku udah dibentuk dari sini, itu baru. Kayak begitu SD dulu pengalaman sama ya Bu. Udah mulai tuh karena apa dia kepengen ikutan dengan teman-teman. Ini jadi lebar Pak. Karena saya kembalikan lagi kepada intervensi atau apa aja sih yang bisa kita kerjakan di rumah. Ini adalah 6 ini aja. 6 ini aja selama 6 bulan. Makan bersama anak, nggak bisa 3 kali bareng-bareng, ya pokoknya 1 kali seperti itu. Makan bersama anak. Ini buat apa? Ini untuk memberikan contoh yang ada suasana yang menyenangkan. Anak mau nyontoh siapa? Nggak mungkin nyontoh orang lain kecuali anaknya nyontoh pengasuhnya. Ya kalau yang contoh itu ya Bu. Jadi tempe goreng boleh, apa itu namanya? Tempe goreng boleh, ini goreng boleh, boleh digoreng. Dasarnya tadi tumpeng tadi saja. Kalau misalnya mau closing sendiri nggak apa ya di cari aja tumpeng gizi seimbang dengan isi piring kita. Itu aja foto aja begitu-begitu ini gambar. Ada apa yang mungkin? Ada yang mau kasih pengalaman ibu-ibu bapak-bapak? Jajannya gimana Pak? Maksudnya gimana?
itu enggak, kalau enggak ada satu sih lagi satu hari itu menjadi 3.000 itu cuma siap kita ya. Kalau mau permen satu, yang lainnya mungkin kayak roti. Kalau orang tua gimana makannya? Boleh saya tanya-tanya ya, Bapak ya? Boleh saya ini. Orang tua makannya gimana? Saya. Ini sistemnya kalau Batak tahu sendiri. Yang penting ada ikan asin sama sambal. Nah, itu kira-kira. Dia contoh yang mana? Itulah pentingnya memberikan contoh makan bersama. Dia nggak akan kemana-mana, Pak. Dia pasti akan ke orang tua, sekolah. Itu aja habis waktunya. Yang meracuni tadi, yang tadi video tadi ya, dipilih. Karena apa? KFC nggak pernah dia nampilin sayurannya, nggak pernah dia. McD nggak pernah dia ngiklankan karena dia nggak jualan McD waktu itu. Nggak akan dia jualan sayur ini dibuat seperti ini, misalnya yang di mana ya? Yang di Jepang ya. Waktu itu saya pernah usul sama itu ya, bikin lomba apa tuh? Yang bekal tidak makanan itu. Nah, mereka nggak akan tampilkan iklan itu karena itu mengganggu bisnis mereka. Gitu. Nah, kalau gak urusan uang udah kejam dari mereka bisnis. Sama seperti saya sebut merek susu bendera. Apakah itu susu? Bukan. Kan? Baru sekarang kan? Itu udah korban semua kan? Itu yang saya sebut. Dia bilang susu. Kenapa baru sekarang dibongkar itu bilang susu? Sekarang kelima. Ayo. Setelah heboh, setelah rame, setelah medsos semua ngerti itu udah mati. Kenapa nggak ada dulu? Kemana pemerintah? Kemana balai kelompok yang tugas mereka untuk membuat kita ngerti? Kalau kita menunggu mereka, kita nggak bisa. Kita harus cari tahu kan, informasi sekarang udah ada di tangan kita masing-masing. Jadi sebelum apa-apa kan kita lihat komposisinya apa. Untuk menjawab pertanyaan Bapak tadi ya, kita belajar sama-sama Pak. Orang tua nggak ada habisnya belajar, nggak ada tamatnya gitu. Sekarang juga saya lagi berusaha menggalakkan lagi, membiasakan lagi anak saya makan sayur dan buah. Anak saya berusaha yang nomor satu Daniel Bu, karena sayur sekarang udah susah. Susah Daniel. Dulu mau ya ikutin saya, selesai makan, saya ambil duluan dia ikut ya. Kan sayur satu mangkok, sedih gitu. Ada buah makanan dia gitu. Kalau dari dia ikut polanya dia. Jadi kita lihat karakter anak. Yang mengerti anak kita ya. Mau gimana pun caranya, yang penting ini masuk, ini masuk. Mau bisa kek, mau diolah seperti apa kek, itu apa. Nah, ada lagi Pak, kita usia proses membatah memang sayuran tentu susah banget sih. Susah sekali. Susah banget nih. Kalau udah kena sayuran tuh kayak gimana gitu ya. Jadi kalau musuh bubuyutan, jadi ya gitu. Bayangin orang Batak. Nih, lihat dari samping udah mulai ya. Karena apa? Di usia segini penyakitnya udah mulai gitu. Kalau di kita belajarnya ini usianya usia produktif yang puncak. Itu udah masa-masa relasi-relasinya penuaannya udah mulai di usia sekarang. Tapi yang sekarang ini, kalau sekarang ini dibentuk dari anak. Anak-anak dibentuk dari kehamilan. Kehamilan oleh seorang ibu kondisinya dibentuk dari masa remaja. Jadi muter-muter di situ. Karena sekarang sudah ada kesehatan reproduksi pada remaja. Tujuannya menyiapkan kehamilan yang sehat. Kehamilan sehat akan menghasilkan, melahirkan anak-anak yang sehat. Anak sehat terus dijaga makan, kemudian pikiran, kemudian pendidikan dijaga sehingga nanti dia menghasilkan orang dewasa yang sehat dan produktif. Itulah tujuannya. Kita mulai dari mana? Kita kita bisa kita kerjakan. Gimana yang sekarang usianya itu kita kerjakan. Demikian Pak, ada sharing lagi Bapak Ibu? Masih ada Bapak dan Ibu? Ibu ini ya yang sering menentukan menu
keluarga ini. Iya, Iya, saya dikasih data satu sama yuk. iya, iya Pak, iya. Jadi kita sharing bersama. Bu, oke. Baik, terima kasih kesempatan kepada saya. Saya orang tua dari Vincent kelas B. Yang akan saya tanyakan Pak sebenarnya gini, kami orang tua di rumah terutama saya memang istilahnya terjun langsung untuk memasak makanan yang memang tiap hari dibawa oleh Vincent pada saat sekolah gitu. Tetapi yang mau saya tanyakan ini berkaitan dengan ada beberapa yang memang contohnya begini, Vincent itu tidak cocok, ada beberapa makanan yang memang tidak cocok. Saya tidak tahu apakah memang ini karakter dari dia kecil, maksudnya dari dia saya hamil sampai sekarang. Contohnya seperti makanan yang memang ditaruh dalam kulkas seperti itu, karena mungkin makanan itu bersisa, kemudian kami mengawetkannya di dalam kulkas, dan setelah dari kulkas itu saya keluarkan gitu, dan langsung dimakan ke anaknya, maksudnya langsung dimakan ke anak saya itu tidak besoknya atau langsung dia nanti sejam dari makan yang dikeluarkan dari kulkas itu dia langsung bersin gitu Pak. Terus kemudian ada juga makanan saya memang tidak biasakan dulu, kayak contohnya keripik gitu Pak, keripik pisang yang ada coklatnya. Kemudian besoknya langsung radang, anak saya itu langsung radang seperti itu. Kata saya, kenapa? Istilahnya kan saya pengen mencoba gitu, istilahnya mencoba kepada dia makanan-makanan yang memang saya cobalah seperti ini gitu, biar daya tahan tubuhnya ada. Nah, tapi kenapa saya berpikir kenapa anak saya daya tahan tubuhnya ada makanan salah sedikit saja itu langsung bereaksi gitu. Waduh, kalau begini istilahnya saya harus makan, saya membuat menu dan istilahnya dimanapun nanti dia berada harus pilih-pilih makan lagi gitu. Saya kepengen istilahnya apapun yang memang makanan dia masuk kepada dia dari tahan tubuhnya kuat seperti itu loh Pak. Kok ini aja ada benda asing yang istilahnya kayak tadi contohnya seperti keripik pisang masuk sedikit aja besoknya sudah langsung radang. Makanan keluar dari kulkas saja dalam waktu istilahnya tidak suhu ruangan dia langsung makan, dia langsung 1 jam berikutnya pasti langsung bersih. Ini kata saya apa yang saya yang salah gitu dengan pola makannya dia ini sehingga daya tahan tubuhnya tidak bisa terbentuk gitu Pak. Gimana cara istilahnya membuat daya tahan tubuh anak itu terbentuk sehingga istilahnya makanan yang istilahnya cuma sedikit lah saya memberikannya, dan yang kulkas waktu cuma sedikit, yang makan yang keripik pisang juga sedikit, tapi dia langsung bereaksi gitu. Jadi istilahnya saya bertanya gimana menjaga daya tahan tubuh anak itu terhadap makanan yang memang daya tahan tubuhnya kuat gitu Pak. Istilahnya makan yang saya contohnya ibunya aja istilahnya makan contohnya seperti minum RS pun nggak bisa gitu. Istilahnya kulkas di rumah itu cuma untuk menyimpan sayuran sama makanan yang memang untuk dia makan besok harus saya masak lagi. Baik, terima kasih Ibu. Ya. Kita kembalikan lagi kepada Sang Pencipta. Pertama, karena setiap tubuh manusia akan berbeda. Itu kalau di kami sebutnya itu daya tahan, kemudian reaksi alergi, dan itu tergantung dari masing-masing. Jadi sifat itu individual. Begitupun dengan penyakit asma. Gak akan semuanya sama kena debu. Ada yang unik-unik malah, ada yang dia serbuk sari bunga ini, ada yang dari karpet, ada yang dari AC mobil gitu, macam-macam, ada yang dari cat gitu. Itu memang perlu disadari juga bahwa ya seperti itulah
yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi gimana kita mengatasinya? Kita mengatasinya gini, kita harus kenali lagi anak-anak kita. Apa saja sih yang kira-kira nggak boleh, apa saja sih kira-kira nggak bisa. Itu dari sisi tubuhnya dulu ya Bu. Gitu ya. Seperti halnya saya punya saudara itu yang alerginya banyak banget. Jadi dia bingung mau apa gitu ya, nggak boleh ini nggak boleh itu, kalau kena ini dia bekak lah, segala macam. Akhirnya dia berangkatlah ke Jakarta ketemu profesor yang ahli alergi. Apain tuh? Dia dikasih macam-macam sampel di badannya itu, entah berapa banyak, misalnya ini protein ini segala macam. Nanti akan dicek yang mana yang alergi. Ya rupanya nggak ketemu juga dia yang mana, akhirnya balikin lagi ke orang tua. Nah itu dari sisi biologisnya itu. Sama juga dengan saya, kalau saya juga punya ciri tertentu, saya nggak bisa banyak makan mie, dan minggu lama langsung tuh panggilan alamnya ke belakang. Jadi kalau sih saya nggak masalah gitu. Jadi kalau udah di rumah tuh, udah kita mau makan jajan gitu ya, makan di luar ya, udah istri saya pasti udah mau makan apa, pengen makan ikan gitu ya, enakan ya, malam udah ngomong kuat nggak perutnya, ya mikir dulu saya gimana ya, dari badan saya nggak bisa, tapi anak saya nggak apa-apa. Jadi ya bukan berarti kita harus ayo kamu harus bisa, bukan gitu. Jadi kita harus yang memilah-milahnya. Kalau misalnya lu pengen nanti nyoba, nggak apa-apa, kita lewati dulu tahapan ini. Kan anak terus bertumbuh kan, mudah-mudahan nanti dia dengan makanan sehat, ibu terus kasih, akan terbentuk daya tahan yang baru. Boleh nanti ibu coba, sedikit aja. Karena proses antibodi itu begini cara kerjanya. Dia akan mengenali satu-satu lawannya. Misalnya ada penyakit nih, misalnya tentara sama musuh misalnya. Misalnya di sana ada musuhnya tipenya tipe A. Kita akan melawan antibodi kita ini di dalam TK ini. Kita akan keluarin prajurit yang A. Jadi dia akan melawan A sama A, dilawan. Kalau kita keluarin prajurit yang B, kalah kita begitu. Misalnya nih, dia kasus yang lain begini, dia ada serangan dari sana. Kita nggak tahu itu tipe musuhnya apa, tipe penyakitnya apa, tipe alerginya apa. Tapi kita nggak punya gitu, nggak punya antibodi. Kita akan kerahin dulu semuanya gitu, yang prajurit apapun gitu. Kalau itu kalah, nanti kita akan belajar badan kita ini. Kita akan pelajari musuh kita itu gimana. Kita akan bentuk prajurit yang baru, yang kira-kira itu akan bisa ngalahin dia. Apa ya? Jadi itu spesifik maksudnya gitu. Kebayang nggak? Jadi antibodi itu bisa dibentuk, bisa, tapi kan banyak faktor gitu. Nah kalau reaksi alergi kembali kepada tubuh masing-masing. Kemudian saya juga mau buka lagi yang di luar biologisnya, gimana cara pengajiannya. Cara pengajiannya gimana, cara penyimpanannya, cara pengolahannya. Saya punya pengalaman yang sama seperti itu. Akhirnya saya coba bongkar luka saya bersihkan ulang. Masalahnya selesai. Luka saya dulu itu di sini campur dan kadang-kadang karena saking lama nggak dibuka, makanannya sampai nggak bagus di situ. Taruh yang di atas kan, udaranya ke bawah juga. Kita ambil yang bawah, baunya sampai situ juga. Akhirnya ya udah, inisiatifnya ya kita bersihkan semuanya. Masalahnya selesai. Jadi saya nggak ada masalah. Ya anak saya apalagi, karena biasanya yang pendeteksi utama nggak benar itu saya, karena badan saya kulitnya nggak bagus itu. Terjawab Bu. Jadi mulai dari badannya, kemudian cara pengolahan. Pengalaman saya kulkasnya dibongkar bukan dibongkar habis tapi bersih.
Kalau itu juga belum ya, sajikan apa yang cocok buat dia gitu aja. Kita nggak harus kasih yang kritik yang ini, mungkin kritik bahan dari buku yang mana atau bahan yang mana dia akan cocok. Ada siapa Bapak Ibu? Silakan mulai Bapak Ibu. Oh iya, dulu ada trik begini sih. Kalau mau nyoba, tapi nggak tahu berhasil kali ya. Tapi ini triknya dikasih tahu oleh ahlinya. Kalau di alergi, segera minum bentar. Nanti lama-lama badannya akan berusaha menekan alergi itu. Teh tertanya itu harus dikasih gula apa tidak? Gimana? Teh tertanya dikasih gula apa tidak? Gulanya dikit aja. Jadi ada, dan kebetulan yang kalau saya kasih tahu ke pasien ya berhasil. Tapi nggak tahu ya, kan beda-beda ya. Jadi ada yang dia alergi sama telur langsung disulam. Coba tuh, cobain begitu, tapi lama prosesnya Bu. Lama, cuma dikit-dikit akhirnya bisa begitu. Ayah saya juga gitu, makan telur dia disulam. Tapi dicoba gitu ya akhirnya agak ini juga ada jalan gitu. Tapi nggak tahu, mudah-mudahan berhasil. Bapak dan Ibu masih ada? Masih? Bapak-bapaknya masih? Iya. Bentuknya seri itu. Bukan ibu Pak Sagala. Ada pengalaman dengan ibu dari ibu Indonesia. Vincent, saya juga punya pengalaman yang pernah saya alami sendiri seperti anak ibu Vincent ini. Kecil sampai tahun 2019 saya ini vegetarian. Yang dari kecilnya itu seperti cerita kita tadi, tahunya tahu sama tempe yang jadi lauk. Banter itu jatuhnya telur. Ngari karena dulu pergantian musim di Indonesia, kita tahunya kenal 2 musim, luar kita di lebih daripada 2 musim. Ternyata suhu tubuh saya harus menyesuaikan. Karena itu saya harus dipaksa harus konsumsi namanya daging. Sampai tahun 2009 itu saya juga bukan mengkonsumsi nasi seperti kita pada umumnya, lebih kepada mie instan. Namun saya itu juga termasuk tertentu karena konsumsi mie instan. 4 tahun di Italia itu konsumsi terbesar saya itu adalah mie instan. Walaupun masuk ke namanya bentuk nasi, di sana namanya risotto. Nasinya kayak kita tapi gemuk-gemuk. Masak nasinya juga tidak seperti kita, cuci dulu, lalu diukur, rebus, tidak. Air itu yang direbus sudah mendidih, masukin nasinya setengah matang, angkat. Kalau kita belah setengah itu masih kayak mentah, gitu. Nah, saya awalnya itu dikatakan alergi daging, padahal itu yang membuat saya tidak memilih makan daging atau menjadi vegetarian. Alergi yang saya rasakan kalau masuk bentuknya daging, baik itu pun olahan, ada yang terkandung dalam daging olahan, punggung saya ini seperti kebakar. Tapi obatnya saya bisa makan daging itu sendiri Bu. Hanya tersiksa sampai 3 bulan setiap makan mengalami itu. Namun disesuaikan dengan kekebalan tubuh pada akhirnya. Mungkin bisa nanti kayak seperti Vincent. Karena tadi perilakunya Ibu ya, kebiasaan sebagai orang tua kita tentu bisa dapat memperhatikan jenis-jenis makanannya. Tadi Ibu katakan saat memberikan kritik begitu saja langsung terjadi reaksi pada tubuh Vincent. Mungkin bentuk pengolahannya Ibu seperti dikatakan Pak Sagala. Padahal anak saya tidak suka makan wortel dalam wujudnya wortel.
maka saya parut, saya olah, saya masak, campur dengan nasi. Dia tidak melihat wujudnya itu berupa sayuran. Bisa jadi seperti itu. Ada kombinasi. Bisa saja makanan itu menyebabkan alergi ke kita kalau tunggal hanya seperti itu. Alergi wortel kalau hanya wortel. Tapi kalau wortel dikelola dengan makanan yang lain, ini bisa jadi terhindar dari namanya seperti itu. Daging juga begitu. Saya daging itu dulunya kalau daging selain yang namanya dibakar, pertama-tama itu rasa panas yang terbakar di punggung saya semua sangat menyakitkan. Olahan daging yang dipanggang saja itu tidak seperti itu sakitnya. Contoh di Batak kita kan ada yang disebut saksa. Nah, itu masih saya hindari karena ternyata di dalam itu kan banyak mengandung bumbu rempah-rempah, dan saya nggak bisa menemukan rempah yang mana yang tidak cocok dengan tubuh saya. Kalau namanya dipanggang hanya bumbu dapur yang biasa saja sudah cukup seperti itu. Jadi lebih cocok ke tubuh saya itu karena jenisnya daging yang dipanggang. Di luar dari itu kalau kayak direbus atau apa yang berkuah itu reaksinya berbeda. Demikian mungkin Bu yang bisa saya sharing dengan Ibu. Mudah-mudahan nanti Vincent juga ketemu apa yang menjadi solusi untuk kesehatannya, ketemu dan tubuhnya. Nah, saya juga Pak untuk sharing dari saya juga pengetahuan saya. Saya sebenarnya Pak antipati, sedikit antipati dengan namanya soal kesehatan. Makanya kalau di rumah kebetulan istri juga seorang bidan yang memang ngaji di rumah sakit, juga berargumen dan berdebat. Kenapa saya bilang antipati? Punya pengalaman dulu bergerak di salah satu asosiasinya WHO, World Health Organization, itu pusatnya kalau kita di dinas kesehatan ya Pak ya, tentang food safety yang selama ini yang saya ketahui ada 4 kategori yang menjadi perhatiannya. Kesehatan itu tidak bisa kita jamin 100% dijamin sehat, walaupun kadang kita detail dalam memperhatikan seperti jajanan atau produk makanan, nutrisi impact-nya, kandung kalori sekian miligram seperti dan bla. Demikian ya Pak ya. Nah, kenapa saya bilang tadi saya sedikit antipati dengan hal ini? Ternyata itu kesalahan yang terdapat di human error sendiri. Kita sendiri kadang yang menghilangkan nutrisi yang terkandung di dalam makanan yang kita olah. Jadi saya sangat setuju memang kita perlu sangat memperhatikan pengolahan, terutama di kami ini sekarang yang bersama orang tua. Tentunya kita mengarahkan anak itu mendapat makanan yang sehat. Sekalipun kita memilih jenis-jenis makanan yang sehat itu, namun tidak tepat dalam pengolahannya, itu tidak akan menjadi makan yang sehat, selain bisa jadi junk food. Kita telah menghilangkan namanya kandungan-kandungan yang terdapat dalam makanan itu. Kenapa saya mengatakan hal ini? Saya sedikit punya pengetahuan tentang pengolahan makanan ini yang berhubungan dengan material masak kita, terutama kita ibu-ibu yang di rumah, semacam sayuran. Ini hanya berbagi ya Pak, sharing. Seperti bayam itu tidak bisa diolah dengan wajan yang terbuat dari bahan dasar masaknya aluminium, dan penyimpanannya itu time dan temperaturnya harus tetap diperhatikan. Ini berbagi Bu sharing. Hubungan juga Vincent tadi yang menceritakan pengalamannya menyimpan makanan ke dalam kulkas, mungkin tanpa orang tua, anak langsung ambil dan makan. Itu ada time dan temperaturnya. Time-nya seperti daging Ibu yang kalau kita beli dari pasar, seperti contoh daging ayam, itu tidak boleh diam di dalam suhu temperatur lebih dari 4 jam. Lebih dari 4 jam di gerobak itu cepat berkembang. Mengkonsumsi itu risiko buat kita. Ada namanya zona nyaman Bu. Zona aman makanan itu di bawah 5 derajat Celcius, di atas 60 derajat Celcius. Zona yang tidak aman itu di atas 5
sampai ke 59 atau di bawah 60 derajat Celcius. Mendapat dengan Pak Segala tadi, kita ini literasi tentang kesehatan. Tahunya kita sehat, tapi tidak tahu sepenuhnya. Kedua, untuk sama mungkin kita perhatikan nanti, terus juga nanti dibantu Pak Segala tentang sumber makanan itu. Kita beli ikan lele. Kita tidak tahu sumber lele itu dari mana. Ada air dalam pengembang biakan lele itu seperti apa. Beberapa belakangan ini Pak Segala, Bapak Ibu, seorang ahli kesehatan juga mengatakan ternyata selama ini kita mengkonsumsi butiran plastik di dalam setiap makanan yang kita konsumsi. Itu karena terjadinya pencemaran laut. Ternyata hewan-hewan yang hidup di habitat laut itu telah mengkonsumsi plastik yang tidak terdegradasi di laut, sehingga itu kita nelayan, dijual di pasar, dibeli oleh kita, lalu kita konsumsi. Yang kita ketahui, rantai makanan itu kan yang kecil dimakan yang besar, yang sedang dimakan yang besar. Demikian ternyata yang membuat itu terjadi, bahwa kita sendiri manusia sebagai pengkonsumsi terakhirnya turut juga mengkonsumsi itu. Itu menyebabkan terjadinya penyakit yang berbahaya yang kita alami. Begitu Pak Segala, karena saya sendiri secara pribadi dibantu untuk memulihkan antipati saya tentang yang namanya kesehatan, karena saya sebagai orang tua, sebagai warga, sebagai masyarakat, sama mengetahui sedikit mengenai dari food safety itu, seperti terasa dibohongi selama ini tentang kesehatan dalam hal apapun. Makanya kalian suka berdebat dan berargumen. Terima kasih Pak Segala. Terima kasih. Saya panggilnya lah ya. Makin memperkaya informasi kita hari ini. Terima kasih banyak, informasinya tadi udah detail banget. Jadi faktornya banyak Ibu terjawab. Sebelum makanan masuk tadi kan udah saya jelas sedikit ya, kasih gambar dikit. Itu makanan itu ada di mana sumbernya gitu ya. Plastik memang itu lagi isunya lagi besar, pasti akan bisa terurai selama ratusan tahun. Dan di laut lagi banyak plastik, dia nggak kelihatan gitu ya. Jadi plastik yang di laut dia hancur tapi nggak hilang, dan nanti jadi butiran kecil itu masih terus ada jadi isu besar kesehatan. Itu memang ranahnya pemerintah sekali lagi, tapi kembali lagi pada kita mau apa sikap kita. Informasi udah di tangan kita sekarang gitu ya. Sekarang kita tinggal manfaatkan apa yang ada di kita gitu. Misalnya gini, vegetarian gitu. Apakah kita bisa jamin makanan itu bebas? Kalau kita tanam sendiri, oke bisa gitu. Karena saya coba-coba hidroponik aja, dia tambahkan ini, tambahkan itu buatnya di rumah berpabrik kan. Terus ayam, daging, telur, apa yang alami? Itu kembali kepada yang tadi ya, susu kental manis itu ya, gampang-gampangnya gitu. Jadi konsepnya memang itu masih PR besar sih buat kami, buat saya, buat petugas kesehatan. Tapi jangan lupa untuk melawan itu, ini urusannya dengan kekuasaan ya. Ujung-ujungnya dulu Bapak Ibu, mereka bikin produk untuk cari uang. Ya produknya itu laku, kan mereka harus banyak kecapnya nomor satu kan gitu ya. Iyalah hasil itu. Dia buang uang banyak-banyak, bikin iklan segala macam. Kita nggak usah ngomong kita lah ya. Industri makanan yang paling gampang dimasukin kan banyak anak sih sebenarnya. Kita udah bisa mikir gitu ya, anak-anak nggak bisa. Kita lihat aja, kita di YouTube sebentar.
nanti akan masuk ke iklan anak-anak. Yang diracuni itu anak-anak duluan, karena anak-anak nggak punya filter. Filternya adalah orang tua filternya. Jadi kembali lagi ke tadi ke industri susah, karena yang punya industri dia akan yang ngomong di atas lah gitu ya, informasi ataupun yang merugikan industri dia akan tutup. Jadi kalau kami di kesehatan itu juga jadi faktor yang perlu diperhatikan. Jadi lingkungan, kebijakan pemerintah, kemudian kolaborasi, kemitraan itu jadi banyak. Jadi itu nanti memang perlu strategi khusus gitu. Contohnya di yang gampang. Banyak contoh sebenarnya kalau kita perhatian kita di zona taman misalnya, kemudian permain narkoba gitu ya. Karena apa misal kita rasanya begitu ya dibanding orang luar negeri yang makan mie itu nggak apa ya gitu. Dia makan mie terus di Jepang itu angka infeksi saluran cerna banyak hal lah. Jadi ya itu terima kasih dari kita juga bahwa edukasi sebagai pintu masuknya. Jadi bahwa semua itu kalau saya mau ngomongnya bikin takut, yang bikin agak bingung, bikin agak bangun buat kita semua bahwa makanan kita itu nggak baik-baik aja. Maksudnya bukan untuk kecemasan, tapi supaya kita lebih waspada, untuk menilai semuanya. Apakah kita bisa berikan 100% aman? Usahakan semaksimal mungkin, karena kemampuan kita beda-beda. Kemampuan lain dengan pengalaman yang di kuliner akan berbeda dengan itu yang minuman, begitu juga dengan yang bidang lain kan semua bidang lain. Jadi kita terus kembangkan itu semua. Terima kasih masukan tadi, pengalaman itu. Ada pengalaman lain? Saya menganggapnya itu bukan untuk melemahkan tantangan kita lah ya. Anak sama siapa lagi sama kita. Saya ingin anak saya nanti besarnya dia aktif, dia sehat. Dimulai dari kapan? Dimulai dari sekarang. Tapi anak saya udah umur sekian, ya udah dimulai dari sekarang. Jadi kalau ada planning untuk punya anak lebih kita. Ada yang mau di mana ya? Udah mulai. Apalagi nih? Akibat yang mana lagi? Jadi nanti kalau misalkan TK Fransiskus sudah punya gedung mewah, itu harapannya kita ya Bu, Bapak. Lalu boleh lah ya Pak, nanti kita misalkan ada kegiatan family gathering. Jadi dari makanan gizi seimbang begini, lalu untuk memberikan kesempatan kepada orang tua untuk mengolah makanan di situ, kita menerapkan pengetahuannya di situ. Jadi mungkin itu harapan saya bisik sama suster nanti kalau kita misalkan ada kegiatan lagi family gathering, langsung orang tua terjun langsung untuk membuat pola makan anak-anak. Jadi langsung satu paket begitu. Nanti saya panggil ahli di sini juga. Ya, di awal saya buka dengan ada video ya tadi itu ya, saya jelas kita lihat video tadi itu ya. Ya, kalau kita nggak bergerak, ini bisa jadi. Sekarang nggak ada berikutnya, karena diprediksi bakal naik semua. Ini naik prediksi, diagnosis prediksi naik. Apakah kita akan tega melihat anak kita dewasa nanti menderita ini? Sementara kita punya kesempatan saat ini untuk
mudah-mudahan tidak terjadi. Penuaan pasti, tapi menua yang sehat kan yang kita inginkan. Saya mulai juga dari masalah ya. Ini semua terjadi bukan hanya dari makanan. Kalau ditarik ke belakang, makanan panjang tadi seperti yang tadi sampaikan baik panjang tuh, ada lingkungan, ada politik, ada industri, macam-macam. Ada peran orang tua, peran pendidik di sekolah, peran sebaya, peran lingkungan, dan juga tadi Bapak bilang peran budaya. Jadi yang saya mau sampaikan pagi ini, saya bilang saya nggak ngajarin gizi itu, karena kita mau lihat yang besar, terus gimana caranya. Mudah-mudahan ini bisa kita hindari. Bukan cuma 5 ini banyak banget. Penyakit tidak menular, banyak sekali. Kesempatannya adalah sekarang. Siapa yang mengerjakan? Kita orang tua. Kita yang diberikan rahmat oleh Tuhan. Kalau dari jatuh, nanti ada satu hari kita kepleset, kita jatuh, ya kita manusia lah. Saya juga gitu kadang-kadang. Saya ngaku dosa kali ini di situ. Saya kasih ini tadi tak apa-apa. Karena dari kesehatan kan nggak apa. Nah, diomongin ke anaknya nggak apa-apa. Nanti terus-menerus karena karakternya tadi dia akan meniru. Kata mama nggak apa-apa, tapi terus-terusan itu yang nggak boleh. Jadi ada makanan, ada karakter anak, kemudian kita coba kombinasikan itu. Gimana caranya? Kalau ilmu ini sih banyak ya, di internet banyak sekali. Tapi kan kita perlu tahu gimana sih caranya. Siapa sih yang harus mengerjakannya? Berapa lama? 6 bulan konsistensinya jadi kebiasaan, teruskan itu dijaga. Apa di Jepang suka makan apa, karena memang lingkungannya betul-betul begitu. Makan mentah ya, makan mentah langsung kasih suka segala macam. Kalau kita banyak goreng. Apa di luar negeri dan banyak gorengnya karena memang minyak goreng susah. Yang bentuk biasanya di sana banyak minum anggur segala macam juga. Jadi faktor kebudayaan itu. Bapak Ibu, silakan saya. Pak ada yang nunggu masih ada? Cukup. Nanti kalau misalkan mau melalui tanya langsung melalui HP pribadi, boleh nanti tanya dengan saya Pak ya, saya menyalurkan nomor HP-nya nanti. Jadi kalau keluarga TK Fransiskus mau tanya, kalau sekarang mungkin belum tahu apa yang mau ditanyakan, tetapi sampai di rumah nanti misalkan ada ingin sesuatu yang ditanyakan, nanti bisa minta nomor HP melalui saya, nanti saya salurkan langsung kepada Bapak. Begitu. Terima kasih Bapak sudah banyak tambah pengetahuan buat saya yang selalu bersama anak-anak dan di dalam keluarga untuk membuat perkembangan anak kita semakin baik. Lalu dan kami mohon maaf Pak, mungkin ini yang kami sajikan, lokasi tempat gedung yang kami siapkan tempatnya seadanya, jadi peralatan yang seadanya kami siapkan. Mungkin suatu saat nanti kalau misalkan kami membutuhkan Bapak, kami akan langsung menghubungi Bapak untuk kembali lagi untuk mengisi kegiatan kami yang ada di TK Fransiskus Baradatu. Dan sesi yang terakhir adalah sesi dari suster kepala sekolah. Mungkin banyak suster yang akan menyampaikan
untuk program kita selanjutnya. Kepada suster, persilakan suster monggo. Persilakan suster monggo. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya, masih semangat? Masih. Kayaknya ini setelah pulang dari sini Ibu dan Bapak akan segera beli sayuran ya. Ingin segera memasakkan makanan sesuai tumpeng gizi seimbang. Terima kasih kepada Bapak Adi Brando yang telah memberikan kami seminar lah ya untuk hari ini. Kami semakin semangat. Pulang dari sini nanti ibu-ibu akan mulai menyiapkan sayur dengan takaran-takaran di piring sajiku tadi. Terima kasih atas waktu yang diberikan, lalu pengalaman dan sharing-sharing bersama sehingga kami semakin dikuatkan dan disegarkan.